Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 19 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Peluang dan Daya Juang. Peluang dan Daya Juang. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-28. Demikian bunyi firman Allah. Ada 4 binatang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, menyediakan makanan di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi membuat rumah di bukit batu. Belalang yang tidak memiliki raja, namun berbaris teratur. Berbaris teratur. Cicak yang tidak dapat kau tangkap dengan tangan, namun ada di istana-istana raja. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, selain berkat Allah, selain penyertaan Allah, selain kekuatan Allah, selain pertolongan Allah, selain penyertaan Allah, kami punya tanggung jawab untuk berjuang di dalam hidup ini dan memiliki daya juang sebagai bagian daripada tanggung jawab hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, peluang dan daya juang. Ada 2 ekstrim anak Tuhan. Yang pertama terlalu mengandalkan diri sampai melupakan Tuhan. Yang kedua terlalu mengandalkan Tuhan sampai lupa melakukan tanggung jawabnya. Keseimbangan daripada kedua hal ini adalah bagian yang sangat indah dan benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jangan masuk kepada ekstrim satu ataupun ekstrim yang kedua, ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri adalah yang mengandalkan Tuhan sampai kemudian dia malas berjuang. Yang ekstrim yang kanan adalah terlalu mengandalkan diri sampai meragukan Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hidup di dalam keseimbangan. Kita kerjakan bagian kita, lalu Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menyukai pemalas, tapi Tuhan juga tidak menyukai orang yang terlalu mengandalkan diri sampai kemudian melupakan Tuhan. Pelajaran yang sangat luar biasa. Alkitab mencatat ada 4 binatang yang dikatakan terkecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut yang tidak kuat menyediakan makanan di musim panas. Pelanduk yang lemah namun bisa membuat rumah di bukit batu. Belalang yang tidak punya raja, yang tidak ada yang memerintah, namun bisa berbaris teratur. Cicak yang kau bisa tangkap dengan tangan, namun ada di istana-istana raja. Luar biasa bagian firman Allah ini. Kalau berbicara tentang binatang seakan-akan ini adalah pelajaran hanya untuk anak-anak. Betul, untuk anak-anak secara usia itu lebih cocok dengan cerita-cerita binatang. Namun kita pun adalah anak-anak, yaitu anak-anak Allah yang terus bertumbuh secara dewasa. Karena pengertian anak-anak tidak hanya masalah usia. Sewaktu sahabat seperjalanan bertambah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu tidak identik langsung Anda menjadi orang yang memiliki kedewasaan secara karakter, kedewasaan secara spiritual, kedewasaan secara rohani. Tidak seperti demikian. Tuhan meminta mengerjakan bagian kita di dalam banyak catatan Alkitab. Seperti Paulus melakukan perjalanan misi penginjilan 3 kali. Itu adalah bagian daripada Paulus mengerjakan bagiannya. Apakah Tuhan tidak bisa melakukan penginjilan serempak dengan kuasanya, lalu semua orang menjadi percaya? Sangat bisa. Namun mengapa Tuhan meminta kita mengerjakan bagian-bagian dari hidup kita, baik di dalam dunia pelayanan, baik di dalam tanggung jawab kita di dalam keluarga, baik juga tanggung jawab kita secara pribadi. Karena itulah yang disebut dengan kita harus punya daya juang. Allah bisa memberikan peluang selebar-lebarnya secara gratis. Namun Allah juga memberikan peluang tatkala Anda bekerja, tatkala sahabat seperjalanan berjuang, tatkala kita melakukan usaha-usaha yang menjadi tanggung jawab kita. Di tengah-tengah pandemik ini, kita meminta berkat Allah, kita meminta penyertaan Allah, kita meminta kebaikan Allah, kita meminta katakanlah semua yang baik daripada Allah. Namun bukan berarti kita hanya melulu berdoa.
Kita hanya melulu meminta, memohon, berdoa, meminta, memohon. Tidak demikian. Allah memerintahkan kita bekerja. Semut bekerja menyediakan makanan di musim panas. Pelanduk bekerja untuk punya rumah yang aman. Dia membuat rumah di bukit batu. Belalang mengikuti aturan dalam kehidupan. Dia berbaris teratur sekalipun tidak ada rajanya. Cicak yang lemah secara fisik, badannya lemah, namun dia ada di tempat-tempat yang terhormat, yaitu di istana raja. Kalau kita berbicara tentang semut yang lemah namun bisa bekerja dengan luar biasa, kalau kita melihat cicak saja yang bisa menempel di dinding, tidak hanya dinding yang vertikal, namun dinding horizontal, namun dia menempel di bagian atas. Dia berjuang dengan gaya tarik bumi yang bisa membuat dia jatuh ke bawah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, peluang dan daya juang. Allah bisa memberikan peluang secara gratis, namun Allah juga bisa memberikan peluang tatkala kita mengerjakan bagian-bagian kita. Kita tidak mungkin mendoakan anak kita pandai, namun tidak sekolah. Kita tidak mungkin meminta finansial yang terus berkembang, lalu tidak mengerjakan bagian kita. Bisa tidak Tuhan melakukan semuanya itu tanpa kita bekerja? Bisa, karena berkat Allah itu, peluang yang Tuhan berikan itu ada dua macam. Yaitu peluang yang gratis tanpa usaha, Tuhan bisa berikan. Namun ada peluang yang karena kita mengerjakan bagian kita secara maksimal. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya bukan dari keluarga mampu. Tatkala kemudian orang tua itu jatuh di dalam ekonomi, ayah saya memanggil saya dengan panggilan nama kecil, Paiwen namanya. Paiwen, kamu selesai SMP? Iya, Pak. Dan kamu akan masuk SMA? Betul, Pak. Kamu berhenti sekolah karena Papa tidak sanggup melanjutkan kamu ke sekolah menengah atas. Apa yang dilakukan oleh saya pada saat itu? Saya menangis. Apa jadinya kalau saya putus sekolah hanya di SMA tidak bisa melanjutkan? Pengalaman inilah yang kemudian membuat saya punya panggilan yang sangat khusus untuk pelayanan kepada anak-anak asuh agar mereka bisa melanjutkan sekolah, agar mereka bisa memiliki hidup yang layak dan baik. Mereka punya masa depan seperti anak-anak lain. Hidup saya diserahkan untuk kemudian menebus masa lalu saya yang terhambat seakan-akan tertutup, tidak ada peluang lagi ke depan. Maka dengan pertolongan Tuhan, dengan doa, dengan air mata, saya melakukan bagian-bagian saya. Saya mengerjakan bagaimana seupaya-upayanya. Dan Tuhan memberikan peluang demi peluang. Boleh dikatakan dalam hidup saya tidak pernah les mencari guru musik. Saya senang musik, saya bisa bermain banyak alat musik. Saya tidak pernah bayar 1 rupiah pun kepada guru. Namun saya mencari peluang, saya bertanya, saya belajar, saya mencari guru. Tapi bagaimana guru itu bisa mengajar dengan gratis? Saya katakan kepada guru, kalau saya bisa main alat musik, bagaimana caranya? Lalu guru itu mengajar, gratis. Kalau saya tanya, kalau saya mau les musik, berapa bayarnya? Maka harus bayar. Sahabat seperjalanan, kita jangan menjadi orang yang malas, sekalipun kita bergantung kepada Allah. Namun juga kita jangan mengandalkan diri sendiri, sampai melupakan peran Allah dalam hidup kita. Tuhan menginginkan anak-anak Allah yang punya daya juang. Peluang Tuhan bisa berikan secara gratis, secara tanpa usaha, Tuhan bisa melakukan. Dan firman Tuhan banyak membahas hal itu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, peluang dan daya juang harus kita miliki. Kebersandaran kepada Allah, kepada kekuatannya juga harus kita miliki. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus buat sahabat seperjalanan yang anaknya mengalami ketergantungan kepada obat-obat dari psikiater. Kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalaupun terus harus makan obat, Tuhan juga jagai agar tetap dia sehat, tetap bertumbuh di dalam pertolongan dan kuasa Tuhan. Hamba-Mu bersyukur untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang anaknya melahirkan di rumah sakit yang ada di Bandung, melahirkan dengan baik, dengan sehat. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan ini. Hamba-Mu juga berdoa, ya Tuhan, bersyukur untuk sahabat seperjalanan yang minta didoakan. Dia khawatir terkena COVID, namun setelah dites hasilnya negatif. Ada banyak hal yang membuat kami bersyukur
Dan tatkala kami melakukan usaha kami, Tuhan memberkati kami. Tatkala kami tidak sanggup melakukannya, Tuhan akan menolong, menguatkan, dan memberi jalan keluar kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, namun tetap punya daya juang dalam kehidupan ini. Tuhan bisa berikan peluang. Peluang yang gratis, namun juga peluang di mana engkau berusaha semaksimalnya, Tuhan akan melakukan bagiannya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.